pembelajaran hari ini kita sebaiknya lakukan pemanasan dulu supaya kita lebih fokus belajarnya, ya. Oke, perhatikan Ibu. Kalau Ibu bilang pagi, tepuknya 1 kali. Ya. Kalau Ibu bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau Ibu bilang sore, tepuknya 3 kali. Ya. Kalau malam, tepuknya cuma setengah. Ya, malam setengah. Siap? Ya. Kita coba berdiri semua. Selamat pagi. Tepuk saja. Pagi, siang, sore, malam. Belum fokus. Oke, kita tes lagi. Malam cuma tidak boleh bunyi. Oke, siap. Pagi, sore, malam. Oke, karena sudah siang, coba fokus. Ya. Malam itu setengah. Malam itu siang. Oke, pagi, malam. Siap belajar? Siap. Silakan duduk. Nah, kalau sudah siap, kita tanya jawab dulu. Ingat-ingat kembali materi yang dipelajari sebelumnya. Ayo, siapa yang masih ingat? Ada? Tentang struktur cerita inspiratif. Ada berapa? 6-nya. 6. Yang pertama ada apa? Oke, bagus. Yang kedua? Oh, jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang teks cerita inspiratif, yang dipelajari itu adalah strukturnya. Ya. Nah, sekarang hari ini kita belajar langkah-langkah dalam menulis teks cerita inspiratif. Nah, sebelum Ibu jelaskan tentang langkah-langkah dalam menulis teks cerita inspiratif, Ibu akan tunjukkan video dulu. Foto ya. Usernya. Usernya Kaila. Ada yang tahu siapa namanya? Tidak tahu. Oke. Kalau gitu kita putar video yang dia tulis. Ya, yang dia sutradarai. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau Ibu sengaja mengambil yang pertama untuk mata pelajarannya Ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya Ibu? Kalau Ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Sudah pernah nonton videonya? Ya. Sudah pernah? Ya. Iya, pasti sudah pernah. Apalagi usia kalian ini masih begini, pasti suka favorit sudah menangis. Ya, videonya itu sangat menarik, diputar berkali-kali pun bikin mewek. Ya, ya. Jadi video tadi itu sangat dikagumi sama orang-orang. Memang videonya dari ini ya, dari Makassar ya. Namun banyak yang suka, akhirnya viral di media sosial. Ceritanya sangat menarik kan? Ya, kira-kira pesan apa yang bisa kalian ketik di dalam video tersebut? Kenapa? Apa amanat yang bisa kamu ambil di dalamnya, Nak? Betul sekali. Tidak boleh menghakimi
menghakimi seseorang, cepat menghakimi seseorang tanpa mengetahui apa penyebabnya. Ya, bisa jadi kesalahannya itu adalah sebuah musibah. Seperti itu, ya. Iya. Nah, kaitannya dengan foto yang saya tampilkan tadi itu, dia orang yang menulis sekaligus orang yang menyutradarai film pendek tersebut. Ya. Nah, pertanyaannya Ibu, siapa di sini yang bercita-cita atau suka menjadi penulis? Ada yang suka? Belum. Tapi melihat video tadi itu suka tidak? Suka. Mau, ya. Jadi kalau kita mau mengasah kemampuan kita, bakat kita dalam bidang tulis menulis, sekarang saatnya kita belajar tentang menulis teks cerita inspiratif. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua, ya. Yang pertama, setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, maka kita akan dapat membuat kerangka karangan. Ya. Yang kedua, setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini, maka kita akan mampu menulis teks cerita inspiratif. Dua tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Ya. Oke. Nah, sebelum Ibu jelaskan tentang materi langkah-langkah dalam menulis teks cerita inspiratif, Ibu mau bagi dulu kelompoknya, ya. Ya, Ibu akan bagi dulu kelompoknya. Ini kelompok satu. Ini kelompok dua. So ada 3. Ini kelompok 4. Ini kelompok 5. Salah 5. Ini 6. Nah, penilaian yang Ibu akan ambil di sini ada 2, yaitu penilaian sikap dan penilaian keterampilan, ya. Nah, sebelum kalian mengerjakan tugas yang ada di LKPD, kalian harus memahami dulu materi hari ini supaya kalau mengerjakan tugasnya mudah, ya. Jadi harus dicermati. Kalau bisa ditulis di bukunya yang Ibu jelaskan itu, supaya mau ingat. Pertemuan selanjutnya Ibu akan tanya-tanya ulang, ya. Ya, jadi ada 4 langkah dalam menulis teks cerita inspiratif. Yang pertama, menentukan tema atau topik dan amanat. Yang kedua, membuat kerangka cerita. Dan yang ketiga, mengembangkan cerita. Yang keempat, penyuntingan. Nah, di menentukan tema, topik, dan amanat. Nah, karena teks cerita inspiratif ini bersifat fakta, ya, kisahnya bersifat fakta. Jadi peristiwa-peristiwa yang kita tulis di dalamnya harus sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Tidak boleh mengada-ngada. Maksudnya jangan yang berimajinasi tinggi, misalnya kayak ada magicnya di dalam atau apa, tidak, ya. Cuman yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ada amanat yang bisa kita petik di dalamnya, ya. Seperti itu. Jadi contohnya menentukan tema. Misalnya temanya tentang kejujuran, ya, kejujuran. Kira-kira kalau kita jujur, amanat apa yang bisa diambil di dalamnya? Ayo. Kalau jujur, kira-kira mau dapat apa? Betul. Kepercayaan. Ya. Jadi kalau temanya kejujuran, maka amanatnya seperti ini. Jika kita memiliki sifat yang jujur, maka kita akan mendapatkan kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Pasti orang hormat sama kita kalau kita jujur, ya. Langkah yang kedua, membuat kerangka
ketiga, mengembangkan kerangka karangan. Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Nah, yang ditulis-tulis tadi itu di kerangka karangan, pokok-pokok pentingnya itu dikembangkan menjadi sebuah cerita. Kenapa harus dikembangkan? Karena kalau tidak dijelaskan secara detail, maka pembaca tidak akan memahami isinya. Contohnya, kalau di bagian abstrak ingin menjelaskan tentang arti kejujuran, berarti di bagian pengembangannya harus dijelaskan. Kejujuran adalah suatu sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang. Karena kejujuran adalah sifat yang harus kita tanamkan pada diri kita sendiri. Mulai sejak dini, itu seterusnya seperti itu sampai di bagian apa terakhir? Koda. Dikembangkan sampai ke koda. Begitu cara mengembangkan kerangka cerita. Langkah terakhir, penyuntingan. Nah, setelah kalian kembangkan, disunting, dicek kembali tulisan atau karya yang kalian buat. Mungkin ada kesalahan penulisan kata, huruf kapital, ya, tanda baca, banyak yang biasanya salah dalam tulisan itu. Mungkin kalimatnya tidak cocok. Kalau mau pakai kemudian, tapi namun pakai namun, itu konjungsinya tidak sama ya? Ya. Oke. Sudah sampai di sini. Habis. Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya? Saya, Ya, Silvana, kenapa nak? Ibu boleh tidak bagian abstraknya tidak ada dalam penulisan teks cerita inspiratif? Oh ya, berarti kembali lagi kita harus cari tahu itu strukturnya. Kalau abstrak, apa itu abstrak? Bagian opsional. Itu bagian opsional. Berarti sekarang kalau kalian menulis cerita teks inspiratif, kalau tidak mau tulis abstrak tidak apa-apa. Langsung ke bagian orientasi. Boleh? Ya? Sudah paham? Oke, mari kita kerjakan tugas yang ada di LKPD. Coba baca baik-baik teksnya. Ya, baca baik-baik petunjuk soalnya. Terus kita kerjakan sama-sama ya. Oke, silahkan dikerjakan. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Yang mau HP siapa? Ada? Ada. Boleh dibuka HP-nya, terus buka link yang ada di LKPD. Di situ ada banyak contoh. Iya, di sini. Di situ banyak contoh teks cerita inspiratif yang bisa kalian jadikan inspirasi untuk menulis. Ya, di buku juga boleh dibuka bukunya. Ada di situ banyak contoh teks. Langsung, kalimat tidak langsung. Nah, bagaimana caranya itu mengutip sebuah perkataan seseorang. Kalau tidak ada HP, kau punya. Kan ada di situ. Halaman. Ini. Nah, ini. Ini contoh-contoh teks. Tapi bikin teks ini sesuai tema yang ditentukan. Ada tema. Ada 3 tema di situ ya. Ini salah satu tema tersebut. Cepat cari jadi salah satu dari kalian menjadi sales ya. Pernah lihat sales yang bajuan ke rumah-rumah? Ya. Iya, boleh langsung bawa. Ini juga dibawa, ini semua dibawa. Ya. Ya, jual karyanya ke kelompok lain. Terus minta komentarnya, pendapatnya. Bagaimana karya yang telah kalian buat? Ya. Ini semuanya. Mau jual sama siapa? Nomor 1 ya, silakan ke sana. Boleh 2 orang ke sana, boleh. Boleh. Ya, jadi di sini kasih komentar sama kelompoknya, maknanya bilang apa maknanya di sini. Ya. Ibu kasih waktu 5 menit. 5 menit untuk mengomentari hasil karya temannya.
Kalau yang di sini, siapa yang ini? Baru sudah ada yang di sini. Tidak yang komentar. Kelompoknya siapa yang sudah sampai sini? Baru mana ada? Sudah. Masih ke kelompoknya, beritahu sharing apa yang sudah dia dapatkan di kelompok lain, ya. Informasi apa, ya, komentar apa yang sudah didapatkan, kembalikan ke teman-teman. Ini orang punya kekurangan, seperti itu, ya. Oke, silahkan kembali. Ayo, kembalikan. Ya, diskusikan bersama teman-temannya apa saja kekurangannya. Ya, nanti itu diperbaiki, ya. Makanya perbaiki tulisannya supaya tidak ini teman-teman bisa baca baik-baik. Ini juga yang begini. Kapital dan salah ini. Tiap hari begitu, tiap pertemuan begitu. Makanya diperbaiki untuk bahasa Indonesia harus diperbaiki tulisannya. Ya. Sudah? Sekarang kita mulai membacakan komentar dari yang telah diperiksa, ya. Jadi ini kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1 mau periksa komentari kelompoknya siapa? Kelompok 6. Kelompok 6. Silakan berdiri. Kami dari kelompok 1 telah melakukan penilaian kelompok 6. Hasil karya yang berjudul Sahabat. Cerita yang disajikan sudah sangat sesuai dengan alur cerita dan bahasanya. Namun masih ada sedikit kesalahan dalam penulisan ejaan, tanda baca, dan huruf kapital. Struktur bagian evaluasi masih perlu dikembangkan. Sekian dari kelompok 1. Perlu dikembangkan. Oke. Itu katanya hasil karyanya. Siapa dulu? Kelompok 6. Oke, sekarang kelompok ini lagi. Ini saja dulu. Siapa yang mau di? Oke, silakan. Senang sekali, saya senang sekali belajar ini karena saya sudah dapat pesan-pesan moral yang ada dalam teks-teks tersebut seperti itu. Mungkin ada? Saya. Chelsea lagi. Kenapa nak? Oh, masih ada yang kurang aktif. Apa di sini yang kurang aktif ya? Jadi kalau ada yang kurang aktif, mungkin kita yang sudah tahu, sudah bisa dirangkul teman-temannya, ya. Diajak, coba tulis ke sana. Ibu juga tadi begitu. Ibu kalau lihat diam-diam, ibu ke sana. Ibu arahkan. Nah, ini tulis, ayo tulis supaya tahu juga. Seperti itu, ya. Nah, untuk yang sudah merasa bisa menulis secara individu, bukan berkelompok, kita coba di rumah. Boleh coba di rumah, ya. Supaya kita bisa mengasah kemampuan kita, bakat kita dalam tulis menulis. Bisa? Sekarang ibu ulang materi yang ibu berikan tadi itu. Masih ada yang ingat? Jadi kita sekarang itu belajar apa? Intinya belajar apa? Langkah-langkah menulis teks cerita. Nah, langkah-langkahnya itu harus diingat. Ada 4 langkah. Pertemuan depan ibu tanya 4 langkah itu apa-apa saja. Ya? Oke. Jadi untuk kedepannya, untuk
dulu pelajarannya Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelum kita mengakhiri, mungkin berdoa dulu. Bisa berdoa dulu? Berdoa dulu, Nak.